Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsiran. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah atas kebaikan-kebaikan yang begitu banyak yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya, dan pada siang hari ini kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Allah mudahkan kita berada di majelis zikir, di majelis ilmu, pada saat sebagian orang mungkin berada di majelis-majelis yang lainnya. Namun Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk berada di sebaik-baik majelis, majelis yang dihadiri oleh para malaikat, majelis yang lebih utama dari majelis-majelis yang lainnya. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadzal majlisa majlisan mubarakah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan majelis kita pada siang hari ini Allah jadikan sebagai majelis yang diberkahi olehnya. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita ditunjukkan kepada kebenaran dan dijauhkan dari kesalahpahaman dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan dari kitab Aqidah Ahlussunnah karya Syekh Ibrahim Al-Hamd. Dan kita akan sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa di antara karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang berinfak fi sabilillah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang memberikan perhatian besar kepada infak fi sabilillah, dengan tambahan fi sabilillah, yaitu infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infaknya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada infak-infak yang bukannya fi sabilillah, infak yang justru mendukung kebatilan, infak yang justru menyebabkan semakin lancarnya kebatilan. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka berinfak, tetapi infaknya fi sabilillah. Mereka pertimbangkan sebelum berinfak dari sisi apakah ini fi sabilillah, di jalan Allah, untuk hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah, untuk kebaikan dakwah kepada kebenaran, atau justru sebaliknya. Ya. Maka dikatakan dalam kitab ini fa ahlus sunnah aksarun nas infaqan. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang paling banyak berinfak fi sabilillah.
Kalau kita lihat bagaimana para salafus saleh dan sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berinfak, maka kita akan dapatkan infak yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para sahabat. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq kenal orang yang berinfak dengan seluruh hartanya. Dan juga sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, pada suatu saat beliau pas mendapatkan harta, sedang memiliki harta yang banyak, dan pada saat itu beliau berharap untuk bisa menandingi sahabat Abu Bakar karena selalu terkalahkan oleh beliau. Maka beliau mengatakan, pada hari ini saya akan melebihi sahabat Abu Bakar dalam kebaikan. Maka dia pun memberikan separuh hartanya. Ditanya oleh Nabi, berapa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata sahabat Umar, mislahu, saya tinggalkan seperti ini juga. Ini separuh untuk keluarganya dan separuh untuk diinfakkan. Ternyata setelah itu datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan membawa hartanya, dan ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Nah, ya ini aku tidak tinggalkan apa-apa, saya serahkan semuanya. Ini sebagai infak fi sabilillah. Ya, maka dari situ sahabat Umar bin Khattab bisa memahami bahwa dia tidak akan pernah bisa menandingi sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan-kebaikannya. Ya, oleh karena itu sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling mulia berikutnya sepakat juga adalah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang berikutnya ada khilaf, mana yang lebih afdal, sahabat Utsman atau sahabat Ali? Mana yang lebih afdal? Ada khilaf terkait dengan keutamaannya. Adapun terkait dengan khilafah, kekhilafahan, bahwa khalifah yang pertama adalah sahabat Abu Bakar, khalifah yang kedua sahabat Umar, khalifah yang ketiga adalah sahabat Utsman, khalifah yang keempat adalah sahabat Ali radhiyallahu anhu majma'in. Tidak ada khilaf di antara para ulama tentang khilafah. Tapi ada khilaf tentang mana yang lebih utama antara sahabat Utsman dengan sahabat Ali. Meskipun secara semacam ada kesepakatan, semacam ada kesepakatan di para ulama berikutnya atau para ulama sekarang, yakni para ulama yang yang mempelajari tentang keutamaan antara sahabat Utsman dengan sahabat Affan, semacam ada kesepakatan, ya, semacam ada pernyataan bersama dari kitab-kitab mereka. Kita akan dapati, ya, maka yang lebih banyak adalah menyatakan sahabat Utsman lebih afdol dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, tentunya dengan keyakinan bahwa seluruh sahabat adalah orang-orang yang paling afdol. Para sahabat adalah orang-orang yang paling utama dari umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita tidak boleh ada kebencian sedikit pun di dalam hati kita kepada salah satu dari mereka. Karena Ahlus Sunnah telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada seluruh para sahabat tanpa terkecuali. Meskipun Ahlus Sunnah meyakini sebagian sahabat lebih utama dari sahabat yang lainnya, tetapi bukan berarti merendahkan sahabat yang lainnya, atau boleh mencaci atau boleh membenci salah satu sahabat. Tidak ada dalam hati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ala kulli hal, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah dikatakan di sini adalah aktsarun nas infaqan fi sabilillah, orang-orang yang paling banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa badalan
wa badlan fi kafati turuqil khair, dan Ahlussunnah orang yang paling banyak ya, mengerahkan kemampuannya untuk kebaikan, Kenapa demikian? Li'ilmihim annal mala malullah wa anna Allah mustakhlifuhum fihi wa sa'iluhum anhu. Nah, karena mereka Ahlussunnah wal Jamaah orang-orang yang betul-betul memahami bahwa pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya seperti itu. Meskipun di dunia memiliki hukum itu milik orang yang memilikinya, tapi secara hakikat itu sebetulnya milik Allah. Dari mana kita tahu? Ya, ketika Allah mengambilnya, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Dan apa yang didapat oleh seseorang itu adalah karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena usahanya. Betapa banyak orang yang berusaha tapi tidak mendapatkannya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah di samping mereka adalah orang-orang yang selalu bersemangat ya, untuk mendapatkan kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, bersemangat untuk hal yang bermanfaat meskipun urusan dunia, dengan mendapatkan dunia, tapi setelah mendapatkan dunia dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan berinfak fi sabilillah. Jadi mereka memahami bahwa harta itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dia gunakan di jalan Allah, ya akan dia tinggalkan. Dia akan tinggalkan untuk kemudian dipakai oleh orang-orang yang datang setelahnya, mungkin dari keluarganya. Kalau dia tidak gunakan, akan dipakai oleh orang-orang yang datang setelahnya. Maka ketika digunakan oleh orang-orang yang setelahnya dan ternyata bukan untuk kebaikan, kalau bukan untuk kebaikan, maka dia telah capek dengan mencarinya, tapi kemudian dia tidak mendapatkan kebaikan dari capeknya dia mencari dunia, sehingga dia tidak berat untuk menginfakkan hartanya. Karena apa? Ya tadi, harta itu ada hakikatnya milik Allah. Yang kedua, kalau dia tidak gunakan, dia pasti akan berpindah kepada orang-orang yang dia tinggalkan setelah dia meninggal, akan diwariskan. Kalau kemudian tidak digunakan untuk kebaikan oleh orang-orang yang datang setelahnya dari ahli warisnya, maka dia telah capek tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga ketika memang harus dia keluarkan di jalan Allah, maka dia segera keluarkan di jalan Allah, karena harta itu hanya di tangan, tidak sampai ke hati, sehingga mudah untuk dilepas selama itu adalah fisabilillah. Beda dengan orang yang hartanya di hati. Ketika hartanya sudah masuk ke dalam hatinya, maka tidak pernah pergi dari dia. Ketika dia berjalan, yang dipikirkan hartanya. Ketika dia berbincang-bincang, yang dipikirkan juga terkait dengan harta. Bahkan sampai mimpinya juga terkait dengan hartanya. Bahkan ketika sholat juga yang dipikirkan hartanya, karena berada di hati, tidak bisa terpisah dari dia. Adapun yang ada di tangan, maka ketika harus dikeluarkan, dia keluarkan, dan ketika tidak pun ya tidak sampai menjadi hal yang seperti sesuatu yang ada di hati, yang selalu menjadi perhatian dia, yang selalu menjadi pikiran dia, yang selalu menjadi perbincangan dia.
maka semestinya harta itu di tangan saja. Harta itu di tangan, bukan berarti terus kemudian kita menjadi orang yang malas untuk mencari harta, tidak. Selama itu bermanfaat, selama itu dengan cara yang halal, Ahlus Sunnah juga orang-orang yang bersemangat dalam mendapatkan dunia. Karena bagaimana dia akan bisa berinfak ketika dia tidak bersemangat dalam mendapatkannya? Dan inilah sabda Nabi SAW ya, yang beliau sampaikan kepada umatnya, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jaz wasta'in billah. Bersemangatlah engkau untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Selama itu bermanfaat, selama itu halal, selama itu dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat, maka dia bermanfaat meskipun untuk urusan mendapatkan dunia. Karena dia ingin dengan itu akan mendekatkan diri kepada Allah. Dia inginkan dengan hartanya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wasailuhum anhu, dan Allah akan menanyakan tentang harta mereka. Ahlus Sunnah paham bahwa nanti akan ditanya oleh Allah tentang hartanya. Bagaimana dia mendapatkannya? Kemana dia mengeluarkannya? Nah, maka ketika memang harus segera dikeluarkan karena fi sabilillah, maka dengan segera dia keluarkan fi sabilillah. Karena kalau ditunda, belum tentu besok ada kesempatan lagi. Nah, wa anahu subhanahu qad hassahum 'ala al-infaq fi sabilih. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganjurkan kepada hambanya untuk berinfak di jalannya. Wa wa'ada 'ala dzalika bisawab al-jazil fid dunya wal akhirah. Bahkan Allah juga telah berjanji akan memberikan balasan yang sangat besar bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan ini tentu tidak disia-siakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan hanya akidahnya saja yang baik, bukan hanya memahami usul-usul Ahlus Sunnah, tapi juga memiliki kepedulian kepada umat secara keumuman agar mereka semuanya mendapatkan kebaikan. Punya empati kepada orang lain, punya perhatian kepada orang lain yang barangkali membutuhkan pertolongannya. Tentunya ya, tidak bisa berdiri sendiri ya. Sifat ini tidak bisa berdiri sendiri, karena kalau berinfak fi sabilillah mungkin yang bukan Ahlus Sunnah juga melakukan, bahkan orang-orang kafir pun melakukannya. Bahkan orang-orang kafir juga melakukannya. Bagaimana mereka itu ya melakukan upaya mengerahkan harta mereka, tapi untuk menghalangi orang dari berbuat kebaikan, untuk menghalangi orang untuk memeluk agama Islam atau untuk istiqomah di atas agama Islam. Orang-orang kafir banyak mereka itu mengumpulkan harta, berinfak, tapi infaknya bukan fisabilillah, sehingga tidak bisa berdiri sendiri. Infak fisabilillah ini harus juga memiliki prinsip-prinsip yang lainnya dari prinsip Ahlus Sunnah. Seperti apa? Ya, seperti akidahnya harus benar. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Di samping banyak berinfak, tapi harus bertauhid. Karena tidak ada artinya infak tanpa tauhid. Tidak ada artinya infak tanpa tauhid, tidak ada artinya bahkan ibadah apapun tanpa tauhid.
Sehingga sifat ini tidak kemudian bisa berdiri sendiri tanpa sifat-sifat sebelumnya dari sifat ahlus sunnah, karakteristik ahlus sunnah yang sangat prinsip, ya, seperti bertauhid. Ya. Orang kalau tidak bertauhid, ya sebetulnya tidak ada artinya hidupnya di dunia. Apa arti hidup di dunia tanpa tauhid? Meskipun dia banyak sholat, banyak puasa, banyak ya sedekah, tidak ada artinya itu semuanya tanpa tauhid. Ya. Bahkan seandainya hanya tauhid saja itu masih bisa bermanfaat. Seandainya hanya tauhid saja itu mungkin bisa bermanfaat. Sebagaimana dalam hadis bitaqah, ada seorang yang pada hari kiamat dia tidak punya amalan kebaikan kecuali hanya tauhid saja. Tidak ada yang lainnya. Bahkan yang lainnya itu semuanya jelek, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Bahwa apa? Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang memiliki kesalahan-kesalahan di dalam catatan amalannya itu ada 99 catatan. 99 catatan yang panjangnya itu sepanjang mata memandang. Entah berapa ribu kilometer itu catatannya itu. Sepanjang mata memandang semuanya jelek. Tapi kata Allah kepada dia, pada hari ini tidak ada yang didolimi, kamu masih punya kebaikan. Setelah diperlihatkan kebaikan itu hanya ada pada catatan yang sangat kecil, yang kemudian disebut dengan bitaqah, itu kartu. Ada satu kartu kecil, tapi ternyata bertuliskan la ilaha illallah. Kartunya berisi tauhid, kartunya berisi ikhlas. Maka kemudian setelah ditimbang, ternyata lebih berat la ilaha illallah, lebih berat tauhid, meskipun dia belum memiliki yang lainnya. Meskipun dia belum memiliki kebaikan yang lainnya, tapi tauhid bisa bermanfaat. Adapun kebaikan-kebaikan yang lainnya, maka tidak bisa berdiri tanpa tauhid. Oleh karena itu banyaknya berinfak ini harus dibangun di atas akidah yang benar, di atas tauhid, di atas karakteristik yang lainnya dari karakteristik ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Dia itu jadi orang yang bertauhid, ya. Dan mungkin saja ahlus sunnah wal jamaah terjatuh kepada dosa besar. Namun kalau dia orang-orang yang betul-betul beriman, maka dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seandainya orang yang berbuat dosa besar tidak bertaubat, kemudian nanti di akhirat juga tidak mendapatkan syafaat dan tidak mendapatkan penghapus dosa dari amalan kebaikannya, maka meskipun dia itu banyak dosanya, tapi dosanya bisa dicuci, bisa dibersihkan dengan api neraka. Seandainya dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka dosa-dosa besar itu bisa dihapus dengan api neraka, sehingga meskipun imannya sangat kecil, nanti ujungnya akan masuk ke surga. Ini keyakinan ahlus sunnah. Tapi kalau orang itu tidak punya tauhid, sehingga dia terjatuh kepada kesyirikan, dia terjatuh kepada pembatal keislaman, maka ibadah-ibadah kebaikan yang dia lakukan tidak ada artinya, dan dosa kesyirikannya dan pembatal keislamannya tidak akan bisa dihapus dengan api neraka, tidak akan bisa dibersihkan dengan api neraka, sehingga dia akan selama-lamanya di dalam neraka. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga berinfak yang banyak ini ya tentunya harus dibangun di atas tauhid, dibangun di atas memahami la ilaha illallah dan mengamalkannya. Juga dibangun di atas mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu? Ya infaknya betul-betul infak yang fi sabilillah, bukan malah
membantu hal-hal yang bertentangan dengan syariat dalam bentuk amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kau berinfak untuk amalan kesyirikan, ya. Bahkan harusnya dia berlepas diri dari kesyirikan, apalagi membantu. Dia berlepas diri. Berlepas diri itu artinya dia bukan orang yang hanya tidak membantu, bukan hanya orang yang tidak membantu, bahkan dia kalaupun punya tidak akan membantu. Jadi dia berlepas diri. Ya, ada sebuah hadis yang meskipun diperselisih oleh para ulama tentang hadis orang yang masuk surga karena seekor lalat, ya, dan masuk neraka juga karena seekor lalat. Ini lalat ini harta, ya, yang kemudian dipersembahkan oleh salah satunya kepada selain Allah, dipersembahkan dengan sembelihan, ya, berupa seekor lalat. Dengan sebab ini kemudian dia masuk neraka. Ini harta meskipun sedikit kecil, tapi kalau membantu kesyirikan, maka ini sangat berbahaya. Apalagi untuk kesyirikan itu sendiri, untuk terwujudnya suatu kesyirikan dia membantunya. Sementara yang satunya, ya, dia itu selamat dari api neraka dan masuk surga hanya karena seekor lalat, karena dia mengatakan saya tidak akan mempersembahkan apapun meskipun saya punya. Sekarang saya nggak punya, seandainya saya punya, saya pun tidak akan mempersembahkan apapun kepada selain Allah dari ibadah, dari penyembelihan. Jadi bukan masalah hartanya besar kemudian pasti diterima, pasti menjadi harta yang infak yang baik, tidak. Bahkan kalau sudah dilakukan bukan fi sabilillah, maka tidak akan diterima, sehingga harus dibangun di atas mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping dibangun di atas la ilaha illallah, juga dibangun di atas Muhammadur Rasulullah, sehingga dia tidaklah menggunakan hartanya kecuali untuk hal-hal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dia punya keyakinan bahwa dia harus mendahulukan Rasulullah dari siapapun. Dia harus mendahulukan Rasulullah lebih dari cintanya kepada siapapun, sehingga ketika hartanya mau digunakan untuk hal-hal yang itu dibenci oleh Rasulullah, dia tidak akan melakukannya. Baik, jadi harus dibangun di atas apa itu? Di atas prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, sehingga infak ini menjadi infak yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga sifat ini, sifat berinfak ini juga harus dibangun di atas karakteristik yang lainnya. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah menjalankan infak ini karena mereka tahu bahwa Allah memerintahkannya, dan mereka juga tahu bahwa Allah telah menjanjikan balasan yang sangat besar. Apa saja balasannya? Banyak sekali, sebagaimana tidak samar insyaallah bagi ibu-ibu semuanya tentang keutamaan bersedekah. Bahwa bersedekah ini ya, meskipun sedikit, tapi kalau fi sabilillah, kalau orang yang melakukannya adalah orang yang di atas akidah yang benar, dan dia juga melakukannya di jalan Rasulullah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW,
maka akan menjadi penghalang dari api neraka, akan menjadi penghalang dari terkena siksa api neraka, meskipun hanya sedikit. Makanya perintah berinfak ini bukan hanya untuk orang kaya. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berinfak itu bukan hanya orang kaya. Kenapa? Karena pada prinsipnya bukan sekedar banyaknya, tetapi fi sabilillah atau bukan, di jalan Allah atau bukan. Kalau di jalan Allah dia lakukan karena mampunya sedikit, maka dia memberikannya sedikit, mengeluarkannya sedikit, dan itu memiliki keutamaan yang besar. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda ittaqun nar fattaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kalian kepada api neraka, jagalah diri kalian dari api neraka meskipun infaknya hanya separuh korma. Infak satu biji korma atau separuh korma, itu infaknya orang kaya atau orang miskin. Berarti anjuran berinfak ini bukan hanya untuk orang kaya, tetapi untuk seluruh kaum muslimin. Maka Ahlus Sunnah akan memanfaatkan kesempatan berinfak ini selama fi sabilillah. Dia akan melakukannya meskipun semampunya, meskipun sedikit ya. Tapi bagi Ahlus Sunnah yang menjadi pertimbangan adalah fi sabilillah atau bukan, di jalan Allah atau bukan. Kalau bukan di jalan Allah, jangankan banyak, sedikit pun akan menjadi sesuatu yang mubadir, akan menjadi sesuatu yang menyia-nyiakan harta. Kemudian sedekah ini juga akan menahan, menghapus atau menahan atau menyebabkan membuat menghalangi dari kemurkaan Allah, akan memadamkan. Kalau ibarat api, maka akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dalam hadis dikatakan inna shadaqatas sir tudfi'u ghadaballah. Sedekah yang dilakukan dengan sir, dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, maka ini akan mematikan kemarahan Allah, akan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, keutamaan sedekah yang sembunyi-sembunyi. Tapi apakah sedekah harus sembunyi-sembunyi? Ya tidak. Yang penting ikhlas. Ikhlas itu nggak harus sembunyi. Kadang seseorang harus menampakkan. Kadang seseorang harus menampakkan sedekahnya. Bahkan bisa jadi lebih utama ketika dia punya niat supaya orang-orang yang belum bersedekah akan terdorong untuk bersedekah. Orang-orang yang belum berinfak akan terdorong untuk berinfak ketika dia dengan terang-terangan dia melakukannya, mendorong orang lain untuk kemudian ikut bersedekah. Maka ini punya keutamaan dua, keutamaan sedekah dan keutamaan mengajak orang lain ya. Tetapi ketika tidak ada maksud itu, barangkali ya yang sembunyi-sembunyi lebih bagus. Kalau tidak ada maksud untuk mengajak orang, maka barangkali sembunyi-sembunyi lebih bagus. Meskipun terang-terangan juga tidak mengapa, yang penting adalah keikhlasannya. Nah ya. Kemudian apa lagi? Disebutkan dalam sebuah hadis juga dikatakan dawau maradakum bis sadaqah. Sembuhkanlah sakit kalian dengan sedekah. Nah, jadi salah satu bentuk pengobatan untuk suatu penyakit adalah dengan bersedekah. Nah,
Maka ini juga keutamaan orang yang bersedekah. Nah, ya. Kemudian juga apa lagi? Ya akan mencegah dari berbagai musibah, akan mencegah dari berbagai musibah dengan sebab menganjurkan orang bersedekah. Ketika suatu masyarakat di suatu daerah mereka banyak bersedekah, maka insya Allah akan menjadi sebab terhalangnya mereka dari terkena musibah. Dan yang tidak samar juga bagi ibu-ibu semuanya bahwa setiap hari ada malaikat yang turun dan mendoakan orang yang bersedekah. Apa doanya malaikat tadi ibu-ibu? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang berinfak fi sabilillah gantinya. Berikanlah gantinya. Nah, maka ahlu sunnah wal jamaah karena mengetahui sebagaimana tadi disebutkan di awal, ahlu sunnah wal jamaah mengetahui yang pertama bahwa harta itu adalah harta Allah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mustakhlifihim fihi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti apa yang telah dikeluarkan dari hartanya di jalan Allah. Allah akan ganti, ya, Allah akan ganti apa yang telah dikeluarkan tadi dengan datangnya rizki berikutnya. Nah, dan kita sering dapatkan dalam pengalaman hidup kita, ketika kita sudah berinfak dengan ikhlas, ternyata besoknya akan datang rizki yang tidak diduga-duga. Nah, ya. Sampai sebagian ada yang mengatakan kepada saya kalau pengen mendapatkan, atau kalau saya mengamati, bukan saya ingin, kalau saya mengamati dalam kehidupan saya, ketika saya sudah berinfak, kemudian datanglah gantinya pada hari berikutnya, ya. Sehingga ketika datang ganti pada hari berikutnya, dia teringat, oh mungkin ini ganti dari infak yang kemarin saya keluarkan, dan gantinya yang datang berikutnya lebih banyak, ya. Dan ini dirasakan oleh para orang-orang yang banyak membantu orang lain dengan infaknya. Dia merasakan betapa datang kelancaran, betapa datang gantinya dengan cara yang Allah kehendaki. Kemudian disebutkan di sini wa kama annahu azza wa jalla hadzara minal bukhli. Di samping Allah itu menganjurkan untuk berinfak, Allah juga mengingatkan hambanya dari sifat bakhil. Wa tawa'ada min man bakhila bil iqab al ajil wal ajil. Bahkan Allah mengancam orang yang bakhil dengan ancaman yang segera di dunia, sebagaimana pula ancaman di akhirat. Nah, maka fahum yattafiqun raghbah bima indallah min jazidis sawab wa khaufan mimma ladaihi min syadidil iqab. Oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah karena mengetahui hal yang seperti ini, ahlu sunnah wal jamaah melakukan infak fi sabilillah sesuai dengan kemampuannya, karena mereka ingin menggabungkan dua hal ini. Menggabungkan apa? Menggabungkan apa yang Allah telah janjikan dari kebaikan-kebaikan yang akan datang setelah bersedekah, dan juga dalam rangka untuk menghindari apa yang telah Allah ancam bagi mereka yang bakhil. Di antaranya kelanjutan dari hadis yang tadi kita baca, ya, hadis malaikat, ya, yang mendoakan orang yang berinfak, ya. Setiap harinya malaikat turun mendoakan orang yang berinfak, Allahumma a'ti munfiqa khalafa, ya Allah berikanlah orang yang berinfak gantinya. Tapi yang satunya mendoakan apa? Allahumma a'ti mumsika talafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang bakhil kerusakan dari hartanya, kehilangan dari hartanya, ketidakbarokahan dari
hartanya. Nah, dan bahkan Nabi mengatakan mana qasad sadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan fi sabilillah. Tidak akan berkurang. Loh kok bisa? Secara nominal berkurang apa tidak? Secara nominal berkurang. Loh kok Nabi mengatakan tidak berkurang? Ya, secara barokah. Secara barokah tidak akan berkurang, bahkan bertambah barokah hartanya. Atau bahkan mungkin juga akan bertambah nominalnya dengan datangnya rizki setelahnya. Ya, dan banyak lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala keutamaan dari berinfak yang insyaallah tidak samar bagi ibu-ibu, tapi di sini yang perlu kita tekankan adalah bahwa itu dilakukan adalah fi sabilillah. Dilakukan dalam rangka di jalan Allah, dilakukan dalam rangka untuk kebaikan. Ya, adapun yang dilakukan untuk hal-hal yang tidak yang justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang berusaha untuk tidak ikut berta'awun terhadap kejelekan, karena karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah dengan berinfak ini adalah berinfak ya dilakukan fi sabilillah dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga apa yang dilakukan oleh mungkin kelompok-kelompok lain ya itu tidak kemudian dengan sebab infak mereka yang banyak serta merta jadi ahlus sunnah, tidak. Ada orang-orang yang berinfak, bahkan orang kafir, bagaimana tadi kita katakan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang kafir itu mengeluarkan hartanya tapi malah jadi kerugian, sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 36. Di akhir pembahasan ini disebutkan bahwasanya apa yang mereka keluarkan dari hartanya untuk bukan fisabilillah, bahkan menghalangi jalannya Allah, menghalangi dakwah, menghalangi kebenaran, bahkan untuk menyebarkan kebid'ahan, menyebarkan kemaksiatan, maka itu semuanya justru menjadi kerugian. Allah berfirman, fasayunfiqunaha summa takunu alaihim hasrah. Dalam surat Al-Anfal ayat 36, mereka mengeluarkan hartanya dengan jumlah yang sangat banyak, namun ujungnya adalah kerugian. Ujungnya adalah kerugian karena apa? Karena tidak digunakan fi sabilillah. Maka kalimat fi sabilillah ini menjadi hal yang penting untuk senantiasa menjadi fokus dalam kita berinfak, sehingga betul-betul yang terjadi adalah keutamaan-keutamaan sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis Nabi SAW, dan sebelumnya juga disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran tentang keutamaan dari berinfak fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya ya, kepada kita untuk kita memiliki sifat ya, siap berinfak, hartanya ada di tangan, mudah dikeluarkan ketika fi sabilillah ya, tidak harus dengan jumlah yang banyak, tapi semampunya, apa yang sedang kita miliki semampunya, sesuai dengan kemampuan kita ya, sesuai dengan kemampuan kita, dan juga dilakukan dengan penuh keikhlasan ya, penuh dengan keikhlasan, karena ketika tidak ikhlas maka pun tidak akan menjadi keberuntungan. Maka ketika hartanya ada di tangannya, dia akan segera keluarkan semampunya, dan tidak sampai kemudian harta itu ada di hatinya, sehingga itu yang menjadi tujuan hidupnya, itu yang menjadi keinginan dari kehidupannya adalah mengumpulkan harta dan tidak pernah memikirkan untuk mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta yang barokah, memberikan kepada kita rizki yang barokah, memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah memperbaiki agama kita dan memperbaiki dunia kita. Allahumma aslih lana dinana
alladzi huwa ismatu amrina, ya Allah perbaikilah agama kami yang itu akan menjadi sebab keselamatan kami. Wa aslih lana dunyana, dan perbaikilah dunia kami, karena kami hidup di dunia yang kami butuh dengan harta untuk kehidupan kami di dunia. Tapi jadikanlah dunia yang sampai kepada kami adalah dunia yang barokah, yang semakin mendekatkan kami kepada Engkau ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.